wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Triutami. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sambas atau Setika Sambas, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data di SPSS. Berikut adalah videonya. Saksikan sampai selesai ya guys. Dah. Nah, begini adalah tampilan awal kita buka SPSS. Kita klik open, kita pergi ke variable view, terus kita klik di name. Ini adalah variabel bebasnya, itu X1 sampai X2, X3 dan sampai X15. Terus kita pergi ke desimalnya. Nah, ini kita ganti dengan 0. Nah, setelah semuanya menjadi 0, kita pergi ke pelabelannya. Di label ini X1 ini adalah bukti langsung, kita isi sampai ke X15. Nah, ini data-datanya ya, pelabelannya. Terus kita pergi ke call value. Values ini kita ganti ya, 0 tidak, add, terus 1 ya, add, oke. Kita copy lagi sampai ke bawah. Terus kita paste ya. Terus kita pergi ke measure, kita ganti scale semuanya. Terus kita ketik lagi Y1. Sama seperti X tadi ya, kita ubah ya, yang desimalnya, labelnya. Valuesnya sama juga, 0 itu tidak, kita add, terus 1 ya, kita add, oke. Dan di measure-nya ini jangan diganggu kalau yang Y1 nya. Terus kita lanjutkan ke, nah ini datanya ya di Excel ini. Saya blok semuanya, saya copy semuanya. Terus kita pindahkan ke tadi, ke data view, kita paste. Nah, inilah datanya ya.
Nah, selanjutnya data ini akan kita analisis dengan cara kita klik yang bagian analisis. Terus kita buka di bagian region, terus kita pilih linear. Nah, yang X ini sampai X15 ini kita pindahkan ke independen. Nah, yang keputusan membeli ini kan Y1 ya, kita pindahkan ke dependen. Terus kita uji dari statistiknya. Kita lihat ya. Nah, kita klik yang completity. Nah, terus continue. Kita lihat di floatnya ya. Terus kita ketik yang ZHR-nya ini ke X-nya. Jangan sampai salah ya, perhatikan benar-benar. Terus yang scriptnya ke Y. Terus kita klik yang kotak ini dua ini, histogram sama normal ini. Terus ke continue. Terus kita ke signi. Ke save maksudnya, maaf. Terus understand, continue. Kita oke kan. Nah, ini datanya akan muncul ya. Kita tunggu. Nah, ini adalah data-datanya. Dapat kita lihat ya data-datanya. Nah, di sini kita akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, ini data-datanya. Datanya akan muncul outputnya seperti ini ya. Terus kita uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolineritas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Nah, baik, kita akan bahas satu-satu ya. Kita mulai dari uji normalitas. Dikatakan normal apabila tingkat nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,5. Begitu juga sebaliknya.
Nah, kita lihat dari uji histogram, plot, dan chromografnya. Nah, ini adalah uji histogramnya. Ini kan bentuknya seperti gunung ini ya. Nah, ini dapat dikatakan ini data ini nih normal, tapi kita harus dibuktikan juga dengan data-data yang telah ada. Tapi bisa dikatakan ini normal berdasarkan bentuk gunungnya yang seperti ini. Nah, dapat kita lihat juga dari plotnya. Nah, ini plotnya ya. Plotnya ini kita lihat ini. Nah, kita lihat nih, ya, ini plotnya. Ini nih dapat dikatakan normal ini apabila titik-titik ini mengikuti garis diagonal. Nah, ini kan mengikuti garis diagonal nih. Datanya ini normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji chromograph. Cara uji chromograph ini, nah, kita buka yang data view-nya ini. Yang res satunya ini kita blok ya. Kita blok sampai ke bawah. Terus kita buka di analis. Kita klik yang normatik, kita buka yang lead. Nah, ini terus kita pergi ke yang ini. Kita klik lagi. Nah, yang kita ini nih, kita cari yang paling bawah ini ya. Nah, ini nih yang paling bawah ini. Nah, kita pindahkan. Terus kita klik OK. Nah, ini OK nih. Nah, ini akan muncul NPR testnya ini. Note ya. Simple Kolmogorov-Smirnov. Tingkat signifikasinya ini harus di atas 0,05 atau lebih besar daripada 0,05. Nah, ini dapat kita lihat ini nih ya. Nah, nilai signinya ini 0,200. Jadi 0,200 lebih besar daripada 0,05. Jadi variabel-variabel tersebut ini dapat kita katakan ini normal. Uji multikolinteritas. Nah, dapat kita lihat dari tabel koefisiennya ya. Nah, ini adalah tabel koefisiennya. Nah, saya kembalikan lagi ke note ya. Nah, saya ketik di sini. Uji multikolinteritas. Adalah cara yang digunakan untuk tidaknya multikolinteritas.
Dengan melihat besarnya nilai dari variance inflation factor atau VIF, ini jika nilai VIF-nya ini berada di bawah 10 dan tolerance value-nya ini berada di atas 0,1, maka tidak terjadi multikoliniteritas. Nah, berdasarkan dari data ini nih, data ini dapat kita lihat ini variance inflation factor atau VIF-nya ya. Nah, saya kecilkan sedikit dari notes-nya, kita geser ya biar nampak datanya. Nah, kita lihat ini nilai tolerance-nya. Nilai tolerance-nya ini 0,765. Nah, dan VIF-nya ini 1,308. Nah, berdasarkan data ini VIF-nya ini kan 1,308, berarti kan di bawah 10. Dan toleransinya ini kan 0,768, berarti di atas 0,1. Maka dapat dikatakan ini tidak terjadi multikolineritas di data ini. Nah, berikutnya ini kita akan melakukan uji heteroskidastisitas. Sini kayak kita menggunakan scope plot dengan pengambilan kesimpulan jika titik-titik menyebar di atas atau di bawah dengan membentuk suatu pola tertentu, maka terjadi heteroskidastisitas. Nah, kita lihat di scar plotnya ya. Nah ini dia scar plotnya. Kita lihat ini titik-titiknya. Ya, ini menyebar, ya ini nolnya ini dari nol yang tadinya di kanan ke kiri
dan yang ke kiri dia ke bawah dan ke atas. Nah, ini kalau dia menyebar seperti ini nih, nah, berarti ini dapat dikatakan ini tidak terjadi heterokidastisitas. Ini adalah variabel interference remove. Nah, saya copy ya. Saya pindahkan ke PPT. Nah, variabel interference remove ini adalah variabel penelitian. Nah, berdasarkan tabel ini nih menunjukkan mengenal variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas dan mana variabel terikat. Nah, yang ini adalah variabel bebas. Nah, dan ini adalah variabel terikatnya. Nah, ini adalah tabel ringkasan model. Nah, ini adalah model summary-nya. Tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,467 dan dijelaskan berdasarkan presentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi, yang merupakan hasil dari pengodratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,218 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 21,8%. Sedangkan sisanya yaitu 78,2% diperoleh dari faktor lain di luar variabel X. Nah, ini adalah R-nya, ini nilai R, dan ini adalah R square-nya.